Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dan selalu bersemangat. Bertemu lagi dengan Bapak Sahat Mulia Sitorus. Pembahasan kali ini adalah tentang Praja Muda Karana. Bapak yakin kalian sudah siap untuk belajar. Ayo, kita mulai belajar. Pramuka. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana. Pramuka memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Lambang gerakan pramuka berupa tunas kelapa. Bapak Pandu Sedunia. Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell of Gilwell, atau yang lebih dikenal dengan nama Baden-Powell, adalah tokoh penting dalam kepanduan di dunia. Ia adalah sosok di balik berdirinya organisasi kepanduan dunia yang kini bernama World Organization of the Scout Movement, atau yang disingkat dengan WOSM. Baden-Powell lahir di London pada 22 Februari 1857. Untuk menghormati akan jasa besarnya dalam kepramukaan, maka ia disebut juga Bapak Pandu Sedunia. Dan tanggal lahir Baden-Powell pada 22 Februari diperingati juga sebagai hari lahir Pramuka. Lambang Gerakan Pramuka Indonesia. Lambang Gerakan Pramuka Indonesia ini diciptakan oleh Sunarjo Atmodwipuro, seorang pegawai di Departemen Pertanian dan merupakan tokoh kepramukaan di Indonesia pada tahun 1961. Lambang tunas kelapa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 06-KN-72 tahun 1972. Tunas kelapa dijadikan lambang Gerakan Pramuka Indonesia karena pertama, tunas kelapa namanya cikal. Tunas kelapa sendiri melambangkan setiap anggota pramuka merupakan tunas bangsa Indonesia. Buah nyiur jika dalam keadaan sedang bertunas dinamakan cikal. Cikal ini juga bisa berarti sebagai pemula atau pertama dalam menurunkan generasi, atau bisa juga disebut sebagai penduduk asli yang pertama. Oleh karena itu, Gerakan Pramuka memilih tunas kelapa karena dari Gerakan Pramuka terbentuklah generasi baru sebagai inti dari kelangsungan hidup dari bangsa Indonesia. Yang kedua, kelapa mempunyai daya tahan. Selain pemilihan tunas kelapa atau nyiur, disebabkan juga dari daya tahan buah kelapa atau nyiur itu sendiri. Buah kelapa ternyata bisa bertahan dalam keadaan lebih lama dan dalam keadaan apapun. Dari situlah lambang pramuka ini dimaknai
kalau setiap anggota pramuka adalah seseorang yang sehat, kuat, dan besar tekadnya untuk menghadapi tantangan serta ujian. Anggota pramuka juga akan menggunakan kemampuannya untuk mengabdi kepada tanah air tercinta, negara Indonesia. Yang ketiga, kelapa bisa tumbuh di mana saja. Karena kemampuan bertahan buah kelapa atau nyiur ini, mereka dapat tumbuh di mana saja. Oleh karena itu, anggota pramuka bisa diandalkan dan mampu untuk membaur dengan masyarakat. Yang keempat, kelapa bisa tumbuh tinggi. Pemilihan lambang pramuka Indonesia yang berupa tunas kelapa juga berdasarkan pada karakteristik pohon kelapa. Pohon kelapa mempunyai karakteristik sebagai pohon yang tumbuh menjulang lurus ke atas dan bisa tumbuh tinggi. Dari situlah lambang pramuka tunas kelapa memberi makna kalau setiap anggota pramuka harus mempunyai cita-cita yang lurus dan tinggi, tidak mudah goyah dari hal lain, dan mempunyai sikap mulia serta jujur. Yang kelima, akar kelapa kuat menancap ke tanah. Akar kelapa atau nyiur tumbuh kuat di dalam tanah. Itulah mengapa tunas kelapa atau nyiur ini dipilih sebagai gerakan pramuka Indonesia. Karena dari akar kelapa tersebut bisa melambangkan keinginan dan keyakinan kuat setiap anggota pramuka. Tentunya, keinginan dan keyakinan tersebut harus didasarkan pada hal baik, kuat, benar, dan nyata. Yang keenam, kelapa adalah tumbuhan serbaguna. Pemilihan tunas kelapa untuk gerakan pramuka Indonesia karena pohon kelapa adalah pohon yang serbaguna. Pohon kelapa dari akar sampai buahnya bisa dimanfaatkan oleh manusia. Hal ini mengartikan setiap anggota pramuka adalah manusia yang berguna, bisa diandalkan, dan membuktikan dirinya berbakti kepada tanah air, bangsa, negara, serta kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, anggota pramuka harus selalu siap dan tindakannya berdasarkan kepada kemanusiaan. Pakaian seragam pramuka. Seragam pramuka adalah pakaian yang digunakan oleh semua anggota gerakan pramuka Indonesia, yang berfungsi sebagai sarana pendidikan dan identitas bagi anggotanya guna meningkatkan citra gerakan pramuka. Sedangkan tujuan penggunaan seragam pramuka adalah agar anggota pramuka yang mengenakannya dapat berakhlak sesuai satya dan dharma pramuka, serta memiliki jiwa korsa dan mampu untuk berdisiplin. Warna seragam pramuka adalah coklat muda dan coklat tua. Warna tersebut dipilih karena yang pertama, merupakan pakaian pejuang kemerdekaan. Baju yang digunakan oleh para pejuang untuk melawan penjajah didominasi dengan warna coklat.
Tujuan dari warna coklat ini agar anggota pramuka tak melupakan para pejuang kemerdekaan yang telah berjuang untuk negara. Yang kedua merupakan simbol dari warna tanah dan air. Warna coklat dipilih sebagai warna pramuka juga dikarenakan sebagai kiasan warna tanah air Indonesia. Warna coklat muda pada baju mencerminkan air yang mengalir di seluruh penjuru negeri. Sedangkan warna coklat tua pada celana atau rok menyiratkan warna tanah negara kita. Secara keseluruhan, pakaian pramuka yang dipadukan sapu tangan leher berwarna merah putih ini memiliki arti bahwa putra-putri Ibu Pertiwi harus selalu siap sedia mempertahankan kibaran bendera di tanah air tercinta kita. Yang ketiga, tunas kelapa. Pohon kelapa dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, sehingga diharapkan anggotanya juga mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Atas dasar penjelasan tersebut, akhirnya diputuskanlah warna tunas kelapa atau coklat sebagai dasar warna pakaian pramuka. Yang keempat adalah inisiatif Bapak Pramuka. Bapak Pramuka Dunia, yakni Robert Stephenson Smith Baden-Powell, sangat menyukai petualangan. Ketika ia berpetualang, ia kerap kali melalui medan yang sulit. Salah satunya medan berlumpur, yang membuat bajunya menjadi berwarna coklat. Hingga akhirnya, ia pun tidak merasa jika bajunya sudah berubah warna akibat berpetualang. Oleh karena itu, warna coklat dipilih sebagai warna seragam pramuka, agar ketika sedang berada di luar ruangan, tidak mudah terlihat kotor. Pakaian seragam pramuka memiliki 6 fungsi utama, yakni yang pertama adalah untuk menumbuhkan jiwa persatuan dan kesatuan. Yang kedua, untuk meningkatkan sikap disiplin dan bertanggung jawab. Yang ketiga, untuk menanamkan serta melatih kesederhanaan, kerapihan, keindahan, kesopanan, dan ketertiban. Yang keempat adalah untuk memupuk rasa bangga. Yang kelima, untuk menanamkan semangat nasional, jiwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta harga diri. Dan yang keenam, untuk memupuk rasa disiplin. Tanda pengenal gerakan pramuka. Tanda pengenal gerakan pramuka adalah tanda yang dikenakan oleh seorang pramuka pada seragam pramuka yang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang pramuka. Satuan tempatnya bergabung, jabatan yang diembannya, kemampuan dan kecakapannya, serta penghargaan yang telah diterimanya. Kelengkapan seragam pramuka. Seragam pramuka tersebut memiliki beberapa kelengkapan atau atribut yang lain. Di antaranya, yang pertama adalah tanda tutup kepala. Yang kedua, lambang pandu dunia.
Yang ketiga, tanda lokasi. Yang keempat, badge daerah. Yang kelima, pita nomor. Yang keenam adalah TKK. Yang ketujuh, berupa tanda pelantikan. Yang kedelapan, tanda jabatan. Yang kesembilan, tanda baru atau regu atau sangga. Yang kesepuluh, setangan leher. Yang kesebelas adalah tanda pelantikan. Yang kedua belas, gesper pramuka. Yang ke-13 adalah kaos kaki. Dan yang ke-14 adalah sepatu pramuka. Tanda tutup kepala. Tanda tutup kepala adalah tanda yang dikenakan pada tutup kepala atau baret, peci, atau tutup kepala lainnya yang dipakai oleh seorang anggota gerakan pramuka dan merupakan salah satu bagian dari pakaian seragam pramuka yang juga termasuk bagian dari tanda umum dalam tanda pengenal gerakan. Bagian dari tanda pengenal gerakan pramuka. Tanda ini dikenakan di baju seragam pramuka, di mana untuk putra di dada sebelah kanan, dan untuk putri di kera baju sebelah kanan putri. Arti dan makna kiasan dalam lambang WOSM. Yang pertama, pada lambang WOSM terdapat trefoil atau fleur de lis atau bunga dengan 3 ujung. Hal ini mengkiaskan 3 janji pramuka
atau Scott Promise. Selanjutnya, pada lambang WOSM memiliki warna dasar ungu, yang mengartikan bahwa pramuka memiliki keterampilan kepemimpinan dan suka menolong orang lain. Selanjutnya, pada lambang WOSM terdapat tali melingkar dengan ujung membentuk simpul mati. Hal ini mengkiaskan bahwa antar sesama pramuka di seluruh dunia selalu menjalin hubungan persahabatan dan persaudaraan. Selanjutnya, pada lambang WOSM ini terdapat 2 bintang. Hal ini melambangkan bahwa seorang anggota pramuka selalu berupaya untuk dapat menjadi penerang dan menolong dalam kebenaran dan pengetahuan. Pada lambang WOSM terdapat juga jarum kompas yang menunjuk ke atas atau ke arah utara. Hal ini memiliki arti sebagai pengingat bagi setiap pramuka agar senantiasa melakukan kebenaran dan menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Selain itu, untuk senantiasa menjaga cita-citanya dan perannya sebagai penunjuk jalan. Lambang pada WOSM memiliki warna putih. Hal ini melambangkan jiwa pramuka yang berhati suci dan bersih. Rajin, terampil dan gembira. Tanda pelantikan. Tanda pelantikan pramuka adalah salah satu dari tanda umum gerakan pramuka dan merupakan bagian dari tanda pengenal dalam gerakan pramuka. Pelantikan hanya dilakukan 1 kali, dan tanda pelantikan akan disematkan kepada seseorang saat pertama kali dilantik menjadi anggota pramuka dan akan dikenakan pada seragam pramukanya untuk seumur hidup. Tanda pelantikan ini terdiri atas 2 macam, yaitu tanda pelantikan untuk anggota pramuka putra dan untuk anggota putri. Untuk anggota putra berada di dada sebelah kiri. Dan untuk anggota putri berada pada kera baju sebelah kiri. Arti kiasan pada tanda pelantikan kepramukaan. Pada tanda pelantikan terdapat bintang bersudut 5 di atas tunas. Hal ini mengkiaskan ketuhanan yang Maha Esa, sekaligus cita-cita yang tinggi yang dimiliki oleh anggota gerakan pramuka. Pada tanda pelantikan terdapat lambang roda lingkaran bergigi 10. Hal ini melambangkan dasa dharma. Tanda pelantikan memiliki warna coklat sebagai warna dasar. Hal ini melambangkan warna tanah sebagai sumber dari kehidupan. Pada tanda pelantikan terdapat juga gambar padi dan kapas. Hal ini melambangkan kesuburan dan kemakmuran bangsa Indonesia, di mana padi melambangkan sumber pangan dan kapas melambangkan sumber pakaian. Pada tanda pelantikan terdapat titik 5 di pangkal padi dan kapas. Hal ini melambangkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Pada tanda pelantikan
terdapat juga tulisan Gerakan Pramuka. Hal ini melambangkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi yang menyelenggarakan kepramukaan atau kepanduan di Indonesia. Pada tanda pelantikan terdapat juga warna kuning. Hal ini melambangkan kekuatan dan keagungan. Lalu, pada tanda pelantikan terdapat juga gambar tunas kelapa. Hal ini melambangkan lambang Gerakan Pramuka dengan segala arti kiasan yang terkandung di dalamnya. Tanda pengenal nama diri. Tanda nama diri dibuat dari kain berbentuk segi empat panjang, berwarna dasar coklat muda, dengan ukuran sisi panjang maksimal 10 cm dan sisi lebar atau pendek sebesar 1,5 cm. Tanda nama diri diberi garis bingkai selebar 1 mm berwarna hitam. Di dalam tanda nama diri tersebut ditulis nama diri dari pemiliknya, yang merupakan nama asli, bukan nama samaran atau panggilan, dengan huruf besar semuanya. Tinggi huruf 8 mm dan berwarna hitam. Tanda nama diri dipakai pada pakaian seragam kepramukaan. Untuk pramuka siaga diletakkan di atas lipatan hias sebelah kanan. Untuk penggalang dan pandega ataupun penegak dikenakan di atas tutup saku sebelah kanan. Nomor gugus depan. Tanda gugus depan atau pita gudep berupa pita kecil berwarna putih, berbentuk persegi panjang dengan tulisan dan garis tepi berwarna merah. Di dalamnya terdapat 2 kelompok angka, yang masing-masing terdiri atas 2 digit dan 3 digit. Kelompok angka pertama terdiri atas 2 digit, merupakan nomor urut kuartir ranting di suatu kuartir cabang. Sedangkan kelompok kedua terdiri atas 3 digit angka, yang merupakan nomor gugus depan atau gudep. Di antara kedua kelompok angka tersebut dipisahkan dengan tanda baca titik. Khusus pada nomor gugus depan, 3 digit angka pada kelompok kedua dibedakan antara gudep putra dan putri. Gudep putra menggunakan nomor ganjil, sementara gudep putri menggunakan nomor genap. Peletakan nomor gugus depan berada pada lengan baju sebelah kanan. Tanda dan badge lokasi. Tanda lokasi kuarcap memuat nama kuartir cabang atau kabupaten atau kota di mana anggota pramuka tersebut tinggal, dan dipasang di atas tanda gudep. Adapun lencana wilayah atau badge daerah memuat lambang kuartir daerah di mana anggota pramuka itu tinggal, dipasang di bawah tanda gudep. Tanda dan badge lokasi diletakkan pada lengan baju sebelah kanan. Tanda jabatan.
Tanda jabatan adalah tanda pengenal gerakan pramuka yang menunjukkan jabatan seseorang beserta hak dan kewajiban yang melekat dengan jabatannya itu. Dalam tingkat siaga, barung dipimpin oleh seorang pemimpin barung atau yang disebut dengan pinrung. Pinrung dibantu oleh wakil pemimpin barung atau yang kita sebut wapinrung. Selanjutnya, pimpinan dari sebuah pinrung disebut sulung. Tanda jabatan dipasang di dada sebelah kanan di bawah lipatan baju. Tanda satuan barung. Satuan terkecil pada tingkat siaga dinamakan barung. Penggunaan istilah barung mengacu pada kata barung-barung yang memiliki arti teratak, gubuk, pondok, rumah kecil, ataupun warung. Bendera barung berbentuk segitiga sama kaki. Tanda barung berbentuk segitiga sama sisi dan diletakkan pada lengan baju sebelah kiri. Setiap barung memiliki bendera. Dan tanda barung untuk anggotanya. Dengan warna yang berbeda-beda antar tiap barung. Penggunaan warna bendera dan tanda barung diutamakan adalah warna yang ada pada burung Garuda Pancasila, yaitu warna hitam, putih, hijau, kuning, merah, dan boleh warna yang lainnya. Pimpinan satuan-satuan dari beberapa barung disebut perindukan. Masing-masing pemimpin barung ini akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin barung utama yang disebut dengan sulung. Sulung ini dipilih secara bergiliran dari masing-masing pinrung yang ada di perindukan tersebut. Bendera dan tanda barung tidak bergambar. Warna pada bendera dan tanda barung dipilih berdasarkan hasil diskusi para anggota barung. Makna warna dan nama barung merupakan cerminan sifat-sifat baik yang diharapkan dapat diteladani oleh para anggotanya. Tanda kecakapan. Tanda kecakapan adalah tanda yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, sikap, dan usaha seorang pramuka. Tanda kecakapan terbagi atas tanda kecakapan umum atau TKU, dan yang kedua adalah tanda kecakapan khusus atau TKK.
Syarat kecakapan umum dan tanda kecakapan umum tingkat pramuka siaga. Syarat kecakapan umum atau SKU adalah syarat kecakapan minimal yang wajib dimiliki oleh pramuka siaga, yang diperoleh melalui proses pendidikan nilai dan norma kepramukaan. Tanda kecakapan umum atau TKU didapatkan setelah melewati syarat dan ujian yang tercantum dalam buku Syarat Kecakapan Umum atas dasar usaha anggota pramuka siaga tersebut. TKU untuk siaga memiliki bentuk sebuah janur atau kelopak bunga kelapa yang disebut mancung. Kelopak bunga kelapa pada TKU digambarkan seperti mulai mereka yang diletakkan secara miring. Hal tersebut menyimpulkan pramuka siaga sebagai tunas calon bangsa yang siap berkembang. Kelopak bunga kelapa digambarkan miring karena walaupun mereka, bunganya akan tetap terikat pada batangnya. Hal tersebut memiliki makna walau siap berkembang, pramuka siaga tetaplah terikat kepada kedua orang tua dan keluarganya. Warna hijau pada latarnya menggambarkan kesegaran hidup sesuatu yang sedang tumbuh. Tanda kecakapan umum TKU pramuka siaga dapat dikenakan pada lengan baju sebelah kiri di bawah tanda barum. Tingkatan gerakan pramuka. Di dalam gerakan pramuka, selanjutnya adalah penegak dengan usia 16 hingga 20 tahun. Lambang penegak adalah berwarna kotak untuk penegak putra dengan dasar warna kuning. Dan untuk putri, lambang penegak berbentuk lingkaran dengan dasar kuning. Adapun tingkat penegak adalah bantara, dan yang selanjutnya adalah penegak laksana. Selanjutnya adalah tingkatan pandega dengan usia 21 hingga 25 tahun. Lambang pandega untuk putra berbentuk kotak dengan berlandaskan warna coklat. Untuk putri berbentuk lingkaran dengan dasar warna coklat. Adapun tingkatan pada pandega adalah pandega.
Pramuka Siaga. Pramuka Siaga merupakan anggota gerakan pramuka yang berusia 7 hingga 10 tahun. Dengan pribadi yang unik, aktif, tidak mau diam, dan memiliki keingintahuan yang tinggi. Tingkatan siaga. Tingkat pertama adalah siaga mula. Siaga mula diajarkan untuk mengenal aturan agama yang dianutnya hingga memiliki pengetahuan tentang dasar agama-agama seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan juga Buddha. Selain itu, siaga mula juga harus mengenal Dwi Satya dan Dwi Dharma. Mengenal keluarganya sendiri, mengenal teman pramukanya, mengenali berbagai teknologi, organ tubuh, kebersihan, kerapihan, kesehatan, mengetahui gerak dasar dalam olahraga, dan juga dapat memelihara satu jenis tanaman atau binatang dalam waktu 1 bulan. Siaga bantu. Jika siaga mula hanya mengetahui dan mengingat syarat kecakapan, siaga bantu harus bisa memahaminya. Dalam segi keagamaan, siaga bantu harus sudah mengetahui dan memahami aturan agamanya, dan juga memahami makna toleransi dengan agama lain. Siaga bantu juga harus bisa memahami makna dari Dwi Satya dan Dwi Dharma. Memahami aturan sosial yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Mulai bisa memanfaatkan teknologi, memahami fungsi organ tubuh, memiliki keterampilan pramuka, dan dapat memelihara satu jenis tanaman atau binatang dalam waktu 2 bulan. Siaga tata. Tingkatan terakhir dari pramuka siaga adalah siaga tata. Siaga tata tidak hanya mengenal dan memahami berbagai kecakapan, namun juga dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seorang siaga tata dapat mengamalkan aturan agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan juga mampu bersikap toleransi dengan menghargai penganut agama lain. Seorang siaga tata juga dapat mengamalkan nilai-nilai dalam Dwi Satya dan Dwi Dharma. Menaati aturan sosial di lingkungan sekitarnya, dapat mengamalkan berbagai keterampilan pramuka, membiasakan hidup dengan teratur, bersih, rapi, dan juga sehat, serta dapat memelihara satu jenis tumbuhan atau hewan dalam waktu 4 tahun. Syarat kecakapan khusus dan tanda kecakapan khusus. TKK adalah tanda yang diberikan kepada peserta didik sebagai bentuk apresiasi pada bidang tertentu. Peserta didik dapat dengan bebas memilih sehingga antar peserta didik dapat memiliki TKK yang berbeda antar satu dengan yang lainnya. Tentu saja, dalam mendapatkan TKK ini, pramuka harus menyelesaikan ujian kecakapan terlebih dahulu. Berdasarkan surat keputusan Kuarnas nomor 47 tahun 1985 tentang petunjuk pelaksanaan tanda kecakapan khusus, terdapat 10 TKK wajib, yaitu P3K, pengatur ruang, pengamat, juru masak, berkemah,
menabung, penjahit, juru kebun, pengaman kampung, dan yang terakhir adalah gerak jalan. Pemasangan TKK bisa dipasang menjadi dua tempat. Yang pertama dipasang dalam kondisi melintang, yaitu kondisi di bawah lambang kuarda atau kuartir daerah atau di atas jahitan lengan baju. Yang kedua dipasang dalam posisi melingkari lambang kuarda dengan formasi 2 TKK di samping kiri, 2 TKK di samping kanan, dan 1 TKK di bawah lambang kuarda. Jumlah maksimal TKK yang dapat dipasang di baju seragam pramuka sebanyak 5 saja. Apabila memiliki TKK lebih dari 5 buah, maka anggota pramuka harus menggunakan selempang atau tetampan untuk memasang TKK yang lainnya. Tetampan dibuat dari kain berwarna coklat tua. Lebar tetampan untuk pramuka siaga 8 cm dan untuk pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega selebar 10 cm dengan panjang tetampan menyesuaikan dengan tinggi badan pemakainya. Pada tepi tetampan diberi hiasan tepi berwarna sesuai tingkatan pramuka yang berjarak 0,5 cm dari tepi tetampan. Hiasan tersebut terbuat dari sulaman flanel atau pita zigzag selebar 1 cm. TKK ditempatkan di bagian tetampan yang berada di depan dada. Pemasangannya disusun urut mulai dari atas ke bawah. Dimulai dengan bagian yang terdekat dengan bahu sebelah kanan. Jika TKK yang diperoleh bertambah sehingga tidak muat di bagian depan, maka TKK selebihnya dipasang di bagian tetampan yang berada pada bagian punggung. Pemasangannya disusun urut mulai dari atas ke bawah. Dimulai dengan bagian yang terdekat dengan bahu. Jika memperoleh TKK lagi dan tidak muat dipasang baik di tetampan bagian depan tubuh maupun belakang punggung, maka dipergunakanlah tetampan kedua dengan cara pemasangan sama seperti pada tetampan pertama. Saat menggunakan tetampan, maka tetampan kedua berada di bagian paling bawah. Tetampan hanya digunakan jika mengikuti kegiatan upacara kepramukaan. Tingkatan tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus dibedakan atas tingkatan-tingkatan sebagai berikut. Pramuka siaga. Pada pramuka siaga, hanya terdapat satu tingkat berbentuk segitiga dengan puncaknya di bawah dengan panjang 3 cm dan tinggi 2 cm. Pada pramuka penggalang, penegak, dan pandega terdapat 3 tingkatan, yaitu tingkat purwa, tingkat madya, dan tingkat utama. Pada tingkat purwa, berbentuk lingkaran dengan garis tengah 2,5 cm dan dikelilingi bingkai 2 mm sesuai dengan tingkatan kepramukaannya. Pada tingkat madya,
berbentuk persegi dengan ukuran sisi 2,5 cm dan dikelilingi bingkai warna 2 mm sesuai tingkatan kepramukaan. Pada tingkat utama, berbentuk segi 5 beraturan dengan ukuran sisi 2 cm dan keliling bingkai warna 2 mm sesuai tingkatan kepramukaannya. Yang membedakan tingkatan pada TKK penggalang, penegak, dan pandega ialah warna bingkainya, di mana bingkai TKK penggalang berwarna merah. Sedangkan bingkai TKK penegak dan pandega berwarna kuning. TKK dikelompokkan menjadi 5 bidang, yaitu yang pertama adalah bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak dengan berwarna dasar kuning. Yang meliputi selanjutnya adalah bidang patriotisme dan seni budaya berwarna dasar merah yang meliputi pengatur ruangan, pengatur rumah, pengatur meja makan, dirijen, penyanyi, pelukis, juru gambar, pengarang, dan yang terakhir adalah pembaca. Yang ketiga adalah bidang ketangkasan dan kesehatan. Warna dasar TKK-nya adalah putih, yang meliputi yang pertama adalah gerak jalan, yang kedua pengamat, yang ketiga penyidik, yang keempat perenang, yang kelima adalah juru layar, yang keenam juru selam, yang ketujuh pendayung, yang kedelapan pemain ski air, kesembilan adalah pencak silat, dan kesepuluh adalah posyandu KB. TKK bidang keempat adalah bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Warna dasar pada TKK ini adalah hijau, yang meliputi yang selanjutnya adalah TKK kelima, bidang sosial, peri kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. Warna dasar pada TKK ini adalah biru, di mana meliputi pemadam kebakaran, pengatur lalu lintas, pengamanan kampung, penunjuk jalan, juru bahasa, pembantu ibu, perawat anak, perawat keluarga, penerima tamu, juru penerang, korespondensi, P3K, penyuluh padi, keadaan
yaitu mengapa kamu mengikuti kegiatan kepramukaan.